juga tidak mengetahui hal ini, Eyang. Benar sekali anak muda. Hanya dirikulah yang tahu. Maka iblis itu masih mengejar Ratu Maharani dan ingin mendapatkan permata raja itu, yang dimana ingin dia berikan kepada pengikutnya. Tetapi secara tidak sadar itu akan meleburkannya sendiri. Oh, baik, Eyang. Kalau boleh tahu, kenapa hal itu bisa terjadi, Eyang? Jika permata raja itu jatuh di tangan iblis binal itu, Eyang. Jadi, permata raja itu yang dimiliki oleh Raja Sangyang itu adalah sebuah karomah yang besar yang dia dapatkan, dan dia mendapatkan itu dari baginda Nabi Sulaiman atas perjuangan Raja Sangyang menyebarkan agama Islam di pulau ini. Oh, berarti Raja Sangyang, ayah dari putri Ratu Maharani itu penyebar agama Islam juga. Iya, Mas. Di mana dia mendapatkan karomah itu dari Nabi Sulaiman, yang dimana sekarang diberikan kepada Ratu Maharani itu, Mbak. Iya, Mas. Baik, Eyang, kami baru mengetahui hal itu, Mbak. Jadi sahabat sini adalah beliau nabi yang tidak ingin diketahui. Siapa sih ini, Mas? Iya. Oh, kan saya baru tahu ini, Mas. Sebelumnya terima kasih banyak yang atas informasinya. Mungkin informasi ini akan saya sampaikan kepada Eyang kami, Eyang Tueh, beserta Ratu Maharani, Eyang. Sama-sama anak muda. Saya melihat dirimu sedang dalam kondisi seperti ini, di mana dirimu memperjuangkan umat manusia, menyadarkan mereka yang berjalan di jalan yang sesat. Jadi, jika dirimu ingin meleburkan iblis itu, kalian bisa menggunakan permata raja yang dimiliki oleh Ratu Maharani. Nggih. Baik, Eyang. Kami akan menyampaikan ini kepada Eyang kami, Eyang Tueh, Eyang. Sekali lagi terima kasih, Eyang. Diriku pamit. Berhati-hatilah anak muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada, Mas. Subhanallah. Kalau kita tahu dari awal, Mbak, Iya. mungkin ini akan cepat berlalu. Iya, Mas. Kan kita juga nggak tahu, Mas. Iya, tapi subhanallah, sahabat si datang memberikan petunjuk ini semua. Iya. Bahkan Ratu Maharani dan Eyang Tueh pun tidak tahu bila mana benda yang dimiliki ataupun permata raja yang sekarang ada di tangan Ratu Maharani itu jika jatuh atau mungkin dipegang oleh iblis
Binal itu sama saja itu menjadi bumerang senjata untuk iblis binal itu. Iya. Berarti tugas sekarang kita hanya menemui yang tua, Iya mas. meminta izin kepada beliau untuk disampaikan kepada Ratu Maharani, Iya. agar kami bisa meminjamlah Iya. permata raja itu. Iya mas. Raja siapa? Raja Sangyang. Iya. Raja Sangyang ayah dari Bapak Ratu Maharani. Iya. Dimana Raja Sangyang itu juga dulu ini ya, apa, seperti ini berarti ya, kayak waliullah berarti ya Pak. Iya mas. Nah, Penyebar agama penyebar Islam. agama Islam. Gimana mas, kita pulang aja ya mas ya. Ya. Ya udah ya Mbak. Nanti besok lagi aja lah. Astagfirullah. Hati-hati mas. Mas, sini Kak. Kamu sini mas. Mas, istirahat di sini aja mas ya. Iya mas. Mbak. Kita istirahat dulu aja ya mas ya. Gimana mas? Sakit banget mas. Sesek sih Mbak. Hah? Sesek. Sesek. Mas. Kita istirahat dulu aja mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Ini apa sih mas? Ada butut ini. Kenapa Mbak? Ini loh. Bentar. Astagfirullahaladzim. Siapa Mbak? Gak tahu mas ini mas. Bentar. Innalillahi. Kayak Markom mas. Kayak Markom, tapi kepalanya kok gak nyambung kayak gini mas. Iya ini Markom mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Markom mas. Mas. Markom mas. Masa Markom kepalanya pisah mas sama badannya mas. Yang benar aja bukan kali. Iya mas. Bener Markom mas. Saya wajahnya hafal banget mas. Loh. Kemana tadi? Kok hilang? Mbak Markom di sini, Mbak. Wih. Malah masuk ke ragam Mas Yanto, Markom. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bentar, Kom. Aduh, Mbak. Iya. Bentar, Kom. Kom. Aduh, kepalaku lepas, Mbak. Apa? Kepalaku lepas. Enggak, gini. Ini tak lepas dulu aja. Enggak. Itu tadi kenapa kepala kamu nggak nyambung sama badan kamu? Iya, itu gara-garanya. Ceritanya kan Mas Yanto itu kan maksain diri, nekat mau mencari iblis. Siapa ya? Iblis binal apa sih? Iya, iblis binal. Itu Mas Markom ngikutin dari belakang. Oh, Markom ngikutin Mas Yanto. Iya. Oh. Terus Mas Yanto itu sampai ilmu yang dia miliki dia kosongin semua. Iya. Terus sampai ini barang-barang yang dia miliki ditaruh sama dia. Markom udah merasa nggak buruk ini Mas. Waduh, ini nanti kalau ada apa-apa Markom nggak bisa bantu ini. Beneran, Mas Yanto malah deketin itu. Di situ memang tempat untuk penyembahan gitu. Nggak taunya beneran itu iblisnya licik banget Mas. Itu dia nyekik Mas Yanto Mas. Sampai tinggi banget itu dicekik sama si iblis itu. Ya, gini, Markom kan ada di situ dan Mas Yanto dicekik. Kenapa nggak nolong Markom? Nolong Mas Yanto? Nah, ini yang jadi permasalahan Mas. Apa permasalahannya? Markom itu nggak bisa ngalahin iblis itu Mas. Kan Markom nggak sekti, nggak punya apa-apa. Gimana sih? Iya deh. Lah gini, kepala kamu kok bisa lepas itu kenapa? Nah itu gara-gara Markom nekat. Tahu Mas Yanto dicekik kayak gitu. Mas Yanto bisa diturunin gara-gara apa? Gara-gara iblisnya itu gantian nyekik Markom sampai lepas kepala Markom. Oh gitu ceritanya. Iya.
Sampai lepas seperti itu. Tapi alhamdulillah Mas Yanto dilepasin. Nggak sampai lepas nih kepala Mas Yanto. Terus iblis itu kabur. Markom ancem. Kalau kamu nggak pergi dari sini, nanti tak aduin sama eyang saya punya eyang gitu. Langsung si kabur. Iblis itu kabur, iya. Begitu ceritanya, Kom. Astagfirullahaladzim, Kom. Terima kasih lah. Itu masalahnya, Mas. Apa? Iblisnya tuh kuat banget. Iblisnya kuat banget, beneran, Kom? Iya. Tapi anehnya. Kenapa, Kom? Anehnya kenapa, Kom? Kenapa iblis itu nggak berani sama Mas Yanto? Kenapa? Dia berani nunjukin wujudnya ketika Mas Yanto itu ngosongin semua ilmunya. Udah kan? Berarti cupu, Mas. Iblis itu. Saya sendiri belum tahu sih alasannya kenapa ya, Kom, ya. Kenapa kok harus seperti itu gitu loh, Kom? Iya, Mas. Mas ingat gak? Apa? Waktu kemarin Mas Kisik sama Mas Yanto pura-pura jadi pengikut itu. Terus ada dua manusia yang iya, Kom. Ingat. Nah, itu kan yang berani nampak kan cuman anak buahnya itu. Iya, benar. Nah, raja iblisnya ini, iblis final, nggak mau nampak. Iya, nggak mau nampak, Kom. Nah, kan bangsat kan itu, Mas. Iya. Iya, makanya cukup berarti. Kenapa gitu? Apa ya, Kom, ya, kira-kira ya? Nggak tahu, Markom juga nggak tahu. Tapi gimana, Mas, itu? Apa? Iblisnya masih keliaran, Mas. Gini, Kom. Ceritanya panjang ya, Kom. Nanti saya ceritain aja sama Mas Yanto lah. Ceritanya panjang. Untuk mengalahkan iblis tersebut, Kom. Intinya gini, Kom. Mas Yanto, saya juga terima kasih. Karena Markom udah menolong lah. Intinya ada Markom ya Mas Yanto selamat kan gitu kan. Iya. Nah, kan penyakitnya gantian. Iya sih. Kalau nggak ada Markom, Mas Yanto pasti udah nggak ada seperti itu kan. Ya mungkin kepala Mas Yanto yang hilang. Lah makanya untung ada Markom. Ya kalau Markom masih mending. Lah iya. Kalau Markom kan sebangsa gue kan, iya, lepas bisa. pun nanti bisa nyambung lagi. Iya. Ya, kalau Mas Yanto? Ya disambung lagi, Mas. Nah ya nggak bisa lah, kan Mas Yanto manusia. Oh iya. Ya. Di las gitu nggak bisa. Ya las. Di paut. Nggak bisa lah, Kom. Di lem. Nggak bisa. Oh, tapi Markom minta maaf, Mas. Apa? Nggak bisa bantu itu nyerang iblisnya. Nggak apa-apa. Lebih sakti itu daripada Markom. Nggak apa-apa, Kom. Intinya Markom kan udah membantu kita sejak kemarin. Ya tapi Markom membantunya sedikit-sedikit. Ya tidak apa-apa. Orang membantu itu sekuatnya kok, Kom. Tidak harus seperti ini kan, enggak. Kita tidak bisa memaksa, Kom. Ini Markom rasa-rasa masukin raga Mas Yanto ini nggak enak, Mas. Iya, kayaknya nih gini, Kom. lagi nggak fit ini. Iya. Oh. Gini aja lah, kasihan Mas Yanto. Ini segera saya ajak pulang, Kom. Kasihan Mas Yanto. Kamu keluar dulu aja ya. Iya. Salaman dulu. Wah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, tambah sesak. Iya, ini gara-gara Markom malah masuk ke raga Mas Yanto. Mas Yanto tadi lihat kenapa Markom kepalanya pisah itu. Dia dicekik iblis itu. Iya, dicekik iblis final itu. Gara-gara kemarin nolongin Mas Yanto juga, niatnya menolongin Mas Yanto. Nah, itu kan Markom nggak punya ilmu. Lah waktu itu kan Mas Yanto dicekik. Lah terus Markom nolongin. Lah waktu itu malah iblisnya nyekik. Iblis apa siapa yang Markom? Iblis final itu nyekik Markom. Lah Mas Yanto dilepasin. Ya untungnya ada Markom. Tapi kepala Markom pisah seperti itu. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nanti bisa nyambung lagi kalau Markom. Iya. Yang penting Mas Yanto sudah selamat. Pantesan kemarin gini, Mbak, waktu saya dicekik itu, si iblis itu sempat bilang, kamu siapa? Kamu jangan ikut-ikut campur urusan saya. Terus habis itu saya dilepasin. Ya habis itu dia juga nyekik gantian. Tapi saya nggak tahu kalau itu yang dicekik Markom. Ya itu Markom, Mas. Orang saya udah, pandangan saya udah gelap. Ya intinya Markom napas sesak. Iya, mau membantu Mas Yanto, tapi gimana lagi Markom nggak punya ilmu. Sebisanya dia membantu sekuat dia seperti itu. Dan akhirnya jadi itu tadi.
sampai dia dicekik gantian nyekik Markom, lepas sampai itu. Ya untung aja masa itu ada Markom, kalau enggak kan masih ada yang Iya Allah. lah iya. Yes, Mbah, pulang yuk. Ayo kita pulang. Makasih kompom. Dadah.